Halo saudara pendengar, selamat berjumpa kembali pelajaran nomor 2. Saudara pendengar, sebelum kita mulai kursus hari ini, apakah saudara sudah mempelajari bahan-bahan dalam buku yang harus dibaca sesudah siaran yang lalu? Dan apakah saudara sudah bersiap-siap untuk pelajaran hari ini dengan memperhatikan ucapannya juga? Jangan lupa, di bagian depan buku nomor 1 terdapat keterangan tentang apa yang harus saudara kerjakan sebelum, selama, dan sesudah tiap-tiap siaran. Dan bagian tentang pedoman ucapan akan membantu saudara dalam berlatih mengucapkan kata-kata sebelum saudara mendengarnya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang cara mengucapkan salam-salam lain, dan juga akan memberi salam kepada beberapa teman baru. Dalam pelajaran yang lalu, salam yang kita pelajari bersifat tidak resmi. Masih ingatkah saudara-saudara? Hi, Chris. G'day, Ewan. How are you going? Fine, thanks, Chris. How are you? Fine, thanks. Saudara pendengar, hari ini kita akan berbicara tentang salam yang bersifat lebih resmi, dan Jane akan membantu saya. Satu ungkapan yang akan saudara dengar sebentar lagi ialah Very well, thank you. Ungkapan ini artinya baik-baik saja. Jadi sama dengan Fine, thanks. tetapi bersifat lebih resmi. Saudara juga akan mendengar Excuse me. yang berarti permisi atau maaf. Saat ini hari masih pagi, atau dalam bahasa Inggris Morning. dan inilah Chris, tapi ia kelihatan capek. Good morning, Chris. Good morning? Yes, good morning. Oh, yes, morning. Excuse me. Good morning, Rudy. How are you? Baik-baik saja, Chris. Bagaimana dengan saudara? Tired. Good night. Good night. Good night. Salam tadi berarti selamat malam. Dan biasanya kita ucapkan kalau kita akan pergi tidur pada malam hari. Oops, excuse me. Good morning, Rudy. Kasihan si Chris, dia lelah. Dalam bahasa Inggris, Tired. saya kira dia belajar sampai jauh malam tadi malam. Nah, dia mengatakan, Good morning. coba saudara ulangi. Good morning. Dengarkan dan coba ulangi lagi. Good morning. Bagus. Salam tersebut diucapkan sebelum tengah hari. Dengarkan salam Jane kepada Chris. Good morning, Chris. Saudara tentunya masih ingat apabila Iwan berbicara dengan Chris seperti dalam pelajaran yang lalu. Dia mengatakan, Hi, Chris. dan Chris mengatakan, Hi, Ewan. atau, G'day, Ewan. How are you going? tetapi kalau seseorang lebih tua dari Chris, seperti saya, keadaannya menjadi bersifat sedikit lebih resmi. Jadi yang diucapkan ialah, Good morning, Rudy. Good morning, Chris. Oh ya, berhati-hatilah dengan ucapannya. Good. Seperti dalam Good morning. diucapkan dengan cepat. Coba dengarkan Chris. Dia akan mengucapkannya dengan perlahan-lahan. Good morning. Good morning. Dalam percakapan sehari-hari, salam tersebut diucapkan Good morning. Good morning. Good morning, Rudy. coba ucapkan sekarang. Good morning, Rudy. Jadi, sebelum jam 12 tengah hari, kita mengatakan Good morning, Rudy. Good morning, Chris. Dan di antara jam 12 tengah hari dan jam 6 sore, kita mengatakan Good afternoon. Jadi,
andai kata kita majukan waktu kita sampai sesudah jam 12, salam Chris kepada saya ialah Good afternoon, Rudy. Good afternoon, Chris. Ini diucapkan dengan lagu yang khusus. Coba dengarkan Chris. Good afternoon. Good afternoon. Coba dengarkan lagi dan ulangilah. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Rudy. Dan kalau waktu kita majukan terus sampai sesudah jam 6 petang, kita akan mengatakan Good evening, Rudy. Good evening, Chris. Salam ini mempunyai lagunya sendiri juga. Coba dengarkan Chris lagi. Good evening. Good evening. Sekarang dengarkan lagi dan tirukanlah. Good evening. Good evening. Good evening, Rudy. Sekarang coba ulangi semuanya sesudah Chris. Jangan lupa ucapan kata yang berarti selamat. Good morning. Good afternoon. Good evening. Dan pada malam hari, kalau kita akan berpamitan dengan seseorang, atau kalau kita akan pergi tidur, kita mengatakan Good night. Good night. Good night. Good night. Tetapi tentu saja saat ini belum malam, kan masih pagi, belum jam 12 tengah hari. Jadi, salam mana yang kita ucapkan? Chris akan mengucapkannya. Chris? Chris? Oh, good night, Chris. And good morning, listeners. Saudara pendengar, biarkan Chris tidur terus. Kita akan pergi ke Universitas New South Wales dengan Iwan. Dia ingin bertemu dengan dosen ilmu fisikanya, yaitu Mr. Smart. Iwan ada di gang di jurusan fisika, melihat nama-nama pada pintu-pintu kantor. Mr. Adams, Mr. Benson, Mr. Carter, Mr. Elliot, Mr. Smart. Mr. Smart. Come in. Good morning, Mr. Smart. Hello, Ewan. How are you today? Very well, thank you, Mr. Smart. How are you? Very well, thanks, Ewan. Keadaan tadi bersifat resmi. Mr. Smart mengatakan halo kepada Iwan untuk menunjukkan keramahannya kepada mahasiswanya. Mari kita dengarkan lagi. Good morning, Mr. Smart. Hello, Ewan. How are you today? Very well, thank you, Mr. Smart. How are you? Very well, thanks, Ewan. Mari kita dengarkan percakapan tadi sekali lagi. Tetapi kali ini, coba saudara berbicara bersama-sama dengan Iwan. Mulailah kalau saudara mendengar pintu dibuka. Good morning, Mr. Smart. Hello, Ewan. How are you today? Very well, thank you, Mr. Smart. How are you? Very well, thanks, Ewan. Nah, berikut ini Iwan akan memberikan sedikit keterangan tentang Mr. Smart. Beliau dosen ilmu fisika saya dan sudah menikah. Nama kecilnya Bob, tetapi tentu saja mahasiswa-mahasiswanya memanggilnya Mr. Smart, yaitu Mr. ditambah nama keluarganya. Istrinya dan teman-teman dekatnya memanggilnya Bob. Begitulah kita menyebut pria dewasa dengan kata Mr. dan diikuti nama keluarganya. Dan untuk wanita yang sudah menikah, kita memakai sebutan Mrs. beserta nama keluarganya. Sekarang, mari kita minta Chris membantu kita berlatih. Dia akan memberitahu nama beberapa orang di jurusan fisika. Mr. Adams, Mr. Benson, and Mr. Carter. Nah, sekarang Chris akan saya minta mengulangi nama-nama tadi satu demi satu, supaya saudara dapat mengulanginya. Jadi, coba saudara ulangi apa yang dikatakan Chris.
Mr. Adams. Mr. Benson. Mr. Carter. Thanks, Chris. Wanita yang sudah menikah kita sebut Mrs. Mrs. Adams. Coba dengarkan lagi dan ulangi. Jangan lupa bunyi "z" pada akhir nama itu. Mrs. Adams. Sekarang beberapa nama lagi. Dengarkan dan coba ulangi sesudah Chris. Mrs. Benson. Mrs. Carter. Mrs. Smart. Mrs. Smart. Nama-nama tadi akan diucapkan lagi dengan perlahan-lahan. Coba dengarkan. Nama tersebut mempunyai dua bunyi S. Mrs. Smart. Mrs. Smart. Sekarang tirukanlah. Mrs. Smart. Baiklah. Sebutan Mr., Mrs., hampir sama kedengarannya, jadi selalu dengarkan baik-baik. Mari kita menguji pendengaran kita dalam hal ini. Chris akan memberi salam kepada Mr. atau Mrs. Smart, dan saudara dengarkan sebutan tadi. Mr., Atau, Mrs., dan kemudian tentukan siapa yang diberi salam, suami atau istrinya. Dengarkan baik-baik yang pertama ini. Good evening, Mr. Smart. Suami yang diberi salam, Mr. Smart. Nah, yang kedua. Good afternoon, Mr. Smart. Mr. Smart, si suami lagi. Betulkah? Dengarkan yang berikut ini. Good morning, Mrs. Smart. Mrs. Smart, kali ini istrinya. Setuju? Baiklah. Sekarang sudah hampir waktu untuk beristirahat. Tetapi sebelumnya, sedikit keterangan tentang seorang rekan baru yang akan muncul dalam bagian berikutnya. Rekan tersebut bernama Helen, saudara perempuan Chris yang lain. Dia seorang juru ketik, belum menikah, dan berumur 18 tahun. Saudara tentunya masih ingat bahwa Iwan tadi pergi ke universitas. Nah, Chris dan saudara perempuannya, Helen, akan makan siang bersama Iwan. Jadi, sekarang mereka sedang mencarinya di universitas itu. Pada saat mereka masuk ke serambi jurusan fisika, mereka bertemu dengan Mr. Smart. Good morning, Mr. Smart. Hello, Chris. How are you? Very well, thanks. Sekarang Chris akan memperkenalkan Helen kepada Mr. Smart. Seperti saudara ketahui, dalam bahasa Inggris, kalau kita memperkenalkan seseorang, kita mengatakan this is, yang artinya ini. Chris akan mengatakan This is my sister Helen. this is my sister, Helen. My sister, artinya adik atau kakak perempuan saya. Dalam bahasa Inggris, kita memakai kata yang sama, baik untuk kakak maupun adik perempuan. Coba dengarkan Chris lagi. This is my sister Helen. Sekarang, coba ulangi yang dikatakan Chris. Dia akan mulai dari kata yang terakhir. Helen. My sister Helen. This is my sister Helen. Saudara pendengar, sekarang kita akan mendengarkan Chris dan Helen bersama Mr. Smart. Chris akan memperkenalkan Helen kepada Mr. Smart dan sebaliknya. Mr. Smart, this is my sister Helen. Helen, this is Mr. Smart. How do you do, Miss Scott? How do you do, Mr. Smart? Apakah saudara dapat menangkap bagian yang pertama? how do you do?
Ungkapan ini adalah salam yang biasa diucapkan kalau diperkenalkan dalam keadaan yang bersifat resmi. Mr. Smart menambahkan sebutan Miss, di muka nama keluarga Helen, yaitu Scott. Kata ini ialah sebutan untuk wanita yang belum menikah. Coba dengarkan lagi. How do you do? How do you do? Baik salam maupun jawabannya sama. Salam how do you do? sifatnya sangat khusus. Berbeda dengan How are you? salam ini diucapkan hanya kalau diperkenalkan saja. Sekarang dengarkan dan ulangilah. How do you do? Salam tadi akan diulangi lagi. Dan kali ini perhatian akan dipusatkan pada tekanannya. Coba dengarkan dan ulangilah. How do you do? How do you do? How do you do? Nah, sekarang akan kita dengarkan lagi perkenalan tadi. Good afternoon, Chris. Good afternoon, Mr. Smart. Mr. Smart, this is my sister Helen. Helen, this is Mr. Smart. How do you do, Miss Scott? How do you do, Mr. Smart? Keadaan tadi bersifat resmi karena perkenalan tersebut adalah dengan dosen Chris. Jangan lupa bahwa How do you do? hanya dipakai kalau diperkenalkan dan biasanya hanya kalau suasananya bersifat agak resmi. Pada kesempatan yang tidak resmi, misalnya kalau orang-orang muda saling diperkenalkan, mereka biasanya mengatakan, Hello. sekarang mari kita istirahat sebentar. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada Helen. Dia belum menikah, karena itu Mr. Smart mengatakan, How do you do, Miss Scott? dia mengatakan Miss Scott. karena dia ingin bersikap sopan. Dan juga karena kalau seseorang yang sudah dewasa dengan kedudukan yang penting bertemu dengan orang yang lebih muda untuk pertama kalinya, suasananya menjadi resmi. Jadi, How do you do, Miss Scott? Miss Scott. merupakan sebutan yang lebih resmi dan juga lebih sopan. Kita memakai sebutan Miss, diikuti dengan nama keluarganya kalau kita berbicara tentang atau kepada seorang wanita yang belum menikah. Helen Scott belum menikah. Dia kita sebut, Miss Scott. coba ucapkan. Saya kira Chris dapat membantu kita dengan sebutan-sebutan untuk saudara-saudara perempuannya. Chris, pertama-tama Helen. Yes, Rudy. Helen is Miss Scott. Coba saudara ucapkan. Miss Scott. Jane is Mrs. Jones. Ulangi, saudara-saudara. Mrs. Jones. Berhati-hatilah dengan ucapannya. Saudara perempuan Chris yang lain, Jane, sudah menikah. Dia disebut, Mrs. Jones. Mrs. diikuti nama keluarga suaminya, Don Jones. Dengarkan. Mrs. Jones. Mrs. Jones. Miss Scott. Miss Scott. Dan Mrs. Smart. istri, Mr. Smart. dia disebut, Mrs. Smart. dengarkan yang dikatakan Chris. Mrs. Smart. Miss Scott. Mrs. Jones. Sekarang ulangi sesudah Chris. Mrs. Smart. Mrs. Smart. Miss Scott. Miss Scott.
Baiklah. Jangan lupa, saudara pendengar, semua sebutan tadi, Mr., Mrs., dan Miss, hanya dipakai dengan nama keluarga orang yang bersangkutan. Nah, inilah Chris lagi. Don Jones is Mr. Jones. Helen Scott is Miss Scott. Bob Smart is Mr. Smart. And Anne Smart is Mrs. Smart. Oh ya, saudara-saudara, Anne Smart adalah istri Bob Smart. Chris, Jane jangan dilupakan. Dia istri Don Jones. Of course. She's Mrs. Jones. She's the wife of Don Jones. She's Mrs. Jones. Thanks, Chris. Sementara Chris menyertai teman-temannya di universitas, mari kita beristirahat lagi. Saudara pendengar, sekarang kita berada kembali di universitas. Sebelum Helen, Iwan, dan Chris bertemu di kafetaria, apa kira-kira yang dikatakan ketika Helen diperkenalkan Chris kepada Iwan? Dengarkanlah. Iwan, this is my sister Helen. Hello, Helen. Helen, this is Iwan. Pleased to meet you, Iwan. Coba dengarkan lagi. Iwan, this is my sister Helen. Hello, Helen. Helen, this is Iwan. Pleased to meet you, Iwan. Baiklah. Helen dan Iwan sudah pernah bertemu. Sekarang, Chris dan Helen akan makan siang dengan Iwan di kafetaria. Mari kita dengarkan percakapan mereka. Hello, Iwan. Hello, Chris. Hello, Iwan. How are you? Very well, thank you, Helen. That's formal, Iwan. She's only my sister and she's not married. Oh, well, hello, Miss Scott. No, you say, hello, Helen. She's not important. Chris. I mean, she's like you and me, Iwan. She's 18 and we're 19. She's not old, like Mr. Smart. Hello, Mr. Smart. Old? Am I old, Chris? Oh, hello, Mr. Smart. Hello, Ewan. Hello, Helen. How are you? I'm very well, thank you, Mr. Smart. That's good. I, don't mean you're old, Mr. Smart. You're not young. I mean, no, you are young. But we're young. We're not old. You're not 19, and you're important. We're not important. Chris, Iwan's important, and I'm important too. Yes, well, let's have some lunch. Saya kira Chris agak malu. Tetapi saya kira Mr. Smart tidak berkeberatan dikatakan tua. Mari kita dengarkan lagi percakapan tadi. Hello, Iwan. Hello, Chris. Hello, Iwan. How are you? Very well, thank you, Helen. That's formal, Iwan. She's only my sister and she's not married. Oh, well, hello, Miss Scott. No, you say, hello, Helen. She's not important. Chris. I mean, she's like you and me, Iwan. She's 18 and we're 19. She's not old, like Mr. Smart. Hello, Mr. Smart. Old? Am I old, Chris? Oh, hello, Mr. Smart. Hello, Ewan. Hello, Helen. How are you? I'm very well, thank you, Mr. Smart. That's good. I, don't mean you're old, Mr. Smart. You're not young. I mean, no, you are young. But we're young. We're not old. You're not 19, and you're important. We're not important. Chris, Iwan's important, and I'm important too. Yes, well, let's have some lunch. Saudara pendengar, saya kira Chris sedikit bingung. Tetapi sebetulnya mereka teman-teman baik. Inilah mereka sekarang akan minta diri. Jawablah salam perpisahan mereka satu demi satu. Yang pertama, Iwan. Goodbye, listeners. Goodbye, listeners. Goodbye, listeners. Goodbye, listeners. Saudara pendengar, hanya sekian pelajaran kita hari ini.
Jangan lupa mengerjakan bagian yang berjudul sesudah siaran dalam pelajaran tadi dalam buku saudara. Dan pelajarilah bagian yang berjudul sebelum siaran dari pelajaran nomor 3. Dan sekarang saya ucapkan sampai berjumpa kembali.